Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua diberi kesehatan, rizki yang halal, lancar dan barokah ya. Makasih loh buat semangatnya teman-teman ya. Insya Allah berusaha terus untuk eh, berusaha membangun mood untuk ngonten terus. Mudah-mudahan ini nggak males-malesan lagi ya. Sayang ya udah monet. Kali ini aku mau cerita tentang ini uh, kisah mertua dan menantu. Masih inget kan apa namanya? Uh, Beberapa waktu yang lalu itu kisah mertua sama menantu yang selingkuh ya. Itu ini kejadiannya hampir sama. Ini temenku sendiri sih yang ngalamin waktu itu. Nah, ceritanya tuh gini, sebut aja namanya itu si cewek ini namanya siapa ya, Ida lah. Terus yang laki sebut aja namanya Edo. Nah, si Ida sama Edo ini menikah dan ya biasalah kalau apa namanya, kalau masalah rumah tangga biasa itu ya udah biasa kayak gitulah gitu. Nah udah gitu, si kelebihannya si Edo ini, beliau ini uh, mohon maaf, mempunyai nafsu yang besar gitu. Tapi si Ida ini masih bisa untuk mengimbangi ininya Edo, kemauannya Edo gitu. Nah itu berjalan selama beberapa tahun. Nah setelah 3 tahun pernikahan, si Ida ini hamil gitu. Nah udah gitu hamil ya masih bisa lah Ida ini untuk mengatasi nafsunya, gairahnya si Edo ini masih bisa mengatasi si Mbak Idanya ini meskipun beliau ini lagi hamil gitu. Nah udah kan pas melahirkan kan ada masa nifas itu ya kan, nggak boleh begituan kan kalau selama masa nifas, katanya kan sebegitu. Nah si Edo ini karena apa ya, gairahnya itu tinggi, jadi si Edo ini meminta Mbak Idanya ini untuk membantu Edo ini untuk menyalurkan hasratnya tanpa bercinta lah gitu bahasa halusnya ya, tanpa bercinta. Dan si Mbak Idanya ini dia maklum gitu loh, Mbak Ida ini maklum dengan hasratnya Mas Edo ini, maklum dia, jadi mau membantu menyalurkan hasratnya tanpa harus bercinta. Sudah ya, nah lama-lama kan makin keteteran Mbak Idanya ini, belum ngurus anaknya, ngurus rumah tangga, bersih-bersih apa-apa, terus udah gitu masih melayani hasratnya Mas Edo ini gitu. Jadi agak keteteran si Mbak Idanya nih kan, kadang malam itu kan udah capek ya, waktunya istirahat gitu loh. Tapi si Mas Edonya ini nggak mau tahu, harus selalu seperti itu, harus bercinta gitu. Ya awal-awalnya sih Mbak Idanya ini ya oke lah, meskipun Mbak Ida ini melayani setengah hati, udah capek kadang ngantuk pun Mbak Idanya ini masih mau melayani Mas Edonya ini. Tapi kelama-kelamaan juga capek juga, akhirnya mereka ini bertengkar ya masalah itu gitu loh. Masalah karena ya Mbak Ida ini capek, terus Mas Edonya ini juga ya hasratnya tinggi juga, pengertiannya kurang ya apa gimana ya gitu ya sama Mbak Idanya. Pokoknya ya egois kalau menurut saya, tapi ya gimana ya, namanya juga punya hasrat seperti itu. Ya udahlah, mereka ini sering bertengkar gitu, masalah uh, bercinta itu. Nah kemungkinan si mertuanya Mas Edo ini kemungkinan sering dengar mereka bertengkar itu karena rumah mereka ini bersebelahan gitu. Mertuanya Mas Edo sebut aja namanya Budini lah ya. Nah entah kapan dan siapa yang memulai, mereka berdua ini selingkuh, Mas Edo sama
Ibu Dini ini tanpa sepengetahuan siapapun, ya namanya juga selingkuh ya. Udahlah ya. Nah, suatu hari bapaknya Mbak Ida ini, sebut aja namanya Bapak Dono lah ya, ketahuanlah mereka ketika sedang bercinta di rumahnya Ibu Dini ini. Bapak Dono ini pulang, entah dari mana, dari kerja atau dari mana, aku juga nggak ngerti. Bapak Dono ini pulang dan mergokin mereka berdua ini telanjang bulat, Ibu Dini sama Mas Edo ini. Histeris lah Bapak Dono ini, histeris, dan langsung menyeret si Ibu Dini ini. Agak lama berdatanganlah tetangga dan Mbak Idanya sendiri itu. Jadi Bapak Dono ini menyeret Ibu Dini. Nah, terus Ibu Dini ini mungkin nyari pegangan ya. Jadi Bu Dini itu pegangan ke Mas Edo. Jadi mereka berdua itu terseret sambil agak tarik-tarikan begitu gitu. Setelah warga datang dan Mbak Ida datang, kagetlah mereka dalam kondisi telanjang bulat keduanya ini. Kaget ya, istighfar semua. Mbak Ida ini ya, beruntung Mbak Ida ini nggak lagi gendong anaknya ya. Histeris dan langsung pingsan ngelihat ibunya dan suaminya seperti itu gitu. Dan ya singkat cerita keesokan harinya Bapak Dono ini meninggal dunia. Innalillahi. Dan si Mas Edo sama Ibu Dini ini diusir oleh warga, nggak boleh menginjak kampung situ lagi. Dan Mbak Ida ini menceraikan suaminya. Ini untuk pelajaran ya, untuk kita semua ya, agar lebih lebih aware. Aku nggak tahu ini yang salah ini siapa ya, mungkin Mas Edonya kurang bisa mengendalikan ya, mungkin ya itu kelebihannya Mas Edo. Tapi entahlah siapa yang disalahkan, aku juga nggak tahu. Ini yang penting, ini pelajaran untuk kita semua ya, agar lebih aware lagi. Ya udah ya teman-teman ya, segitu aja cerita dari saya kali ini. Assalamualaikum.